Di dalam sukacita ibadah perayaan Natal, persekutuan doa kasih Immanuel pada saat ini Tuhan, kami banyak mendengarkan begitu banyak kesaksian hidup setiap orang yang sudah merayakan Natal bertahun-tahun, mengalami Kristus dalam kehidupan mereka, di dalam segala pergumulan juang mereka untuk terus setia kepada Tuhan. Kami boleh melihat, menyaksikan bagaimana sungguh Tuhan berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu untuk menjadi pegangan bagi kehidupan kami menutup tahun 2025 ini dan menyongsong tahun anugerah yang baru, tahun 2026, dengan satu keyakinan penuh 2025 Tuhan sudah sertai, maka tahun berikutnya, tahun-tahun berikutnya Tuhan jugalah yang menyertai kami. Bapa, bantu kami untuk memahami firman-Mu, buka pikiran setiap kami, ajari kami kebenaran-Mu, dan mampukan kami masing-masing juga Tuhan untuk menangkap setiap pesan firman dengan baik dan benar, serta termotivasi, terdorong, semangat untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami masing-masing. Topang di dalam kuat kuasa-Mu, hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini, supaya di dalam pemberitaan firman Tuhan hanya kebenaran sajalah yang boleh disampaikan, hanya Yesus sajalah yang boleh kami agungkan dan kami tinggikan. Di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, firman boleh disampaikan, dan kami semua sampai selesainya ibadah ini pulang membawa berkat Tuhan. Segala kuasa yang bukan datang daripada Allah kami taklukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau bekerja seluas-luasnya bagi kami malam hari ini. Dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup itu, kami siap untuk diberkati oleh Allah. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Kalau saya biasa suka pakai shalom polo-polo dundangku. Ya, polo-polo dundang itu artinya sayang-sayangku. Bahasa dari daerah kami, dari daerah Sangir. Dan dari tadi saya duduk di situ Bapak Ibu Saudara, saya dengar semua kesaksian, saya dengar suara-suara yang luar biasa. Saya membayangkan di sorga nanti Bapak Ibu Saudara cuma ada puji-pujian dan penyembahan. Luar biasa. Maka dari sini latihan. Jangan malas menyanyi. Ya toh, harus latihan karena nanti kerjaan kita di sorga nanti cuma puji Dia, sembah Dia, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita cepat saja karena memang waktu juga sudah menunjukkan pukul 6:30. Ini Kampung Tengah juga sudah mulai kasih kode-kode, ya toh? Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari Injil Matius pasal 1 ayatnya yang saya baca satu perikop saja ya, supaya kita mengerti tentang kisah ini. Matius pasal 1 ayat, mulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Tema ini diambil oleh PGI di tahun 2025 ini, dan saya sharing di sini Bapak Ibu karena memang saya tahu bahwa ini penting sekali. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan segenap firman dalam kehidupan kita. Ada yang menarik dari catatan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Di awal dikatakan bahwa pada waktu Maria ibunya, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf. Ya, tetapi di bagian lain dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, di bagian belakang ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Alkitab bahwa tradisi budaya orang Yahudi itu, pertunangan itu ada dua bagian. Yang pertama, pertunangan yang sekarang orang anggap itu sebagai pacaran, ya, masih bisa masih bisa dianggap bubar, ya. Tetapi pertunangan kedua ini biasanya kalau dari saudara-saudara dari Muslim suka bilang ini ta'aruf, ya, tidak ada pacaran, langsung gitu, ya, langsung terjadi pertunangan dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pernikahan. Nah, Maria dan Yusuf sudah masuk fase ini, di mana Bapak Ibu Saudara, tradisi dan budaya ini mereka boleh hidup bersama, tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Mereka dianggap seperti sudah suami istri, tapi belum sah karena belum ada pemberkatan, gitu ya. Nah, itu keluarga semua sudah memahami bahwa ini sudah akan menikah, jadi tidak masalah, gitu ya. Mereka sudah akan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, satu ketika Yusuf dikejutkan dengan satu informasi bahwa ngana pema itu so ada isi di puru, ya. Sudah ada janin dalam perut, di mana mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri. Ada satu hal yang sangat memberkati saya ketika saya belajar firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tahu tentang masa depan. Tak ku tahu kan hari esok, ya kan? Jangan saya menyanyi, harus suami yang menyanyi. Kalau saya menyanyi bahaya. Ya, tak ku tahu kan hari esok. Tidak ada yang pernah tahu. Even itu 2 menit ke depan, 3 menit ke depan, 5 menit ke depan, 2 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, tidak ada yang tahu. Yang pasti cuma jaminan keselamatan. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini tidak pernah ada yang tahu. Skenarionya itu semua Tuhan yang atur. Dia berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Amin. Dan ini yang dirasakan oleh Yusuf, dedinya Yesus. Dia nggak tahu bagaimana ini menghadapi ke depan. Kita belajar bahwa tradisi Yahudi, orang kalau hamil di luar nikah hukumannya apa? Rajam sampai mati. Galau lah si Yusuf ini, Bapak Ibu. Dia galau, ya. Kisah Yusuf ini mengajari kepada kita bahwa dia tidak pernah bisa membayangkan apa yang akan terjadi ke depan dengan situasi yang ada. Dia tidak tahu bagaimana hidup pertunangannya. Dia juga tidak tahu nanti bagaimana hubungannya dengan keluarganya, hubungannya dengan keluarga calon istrinya. Maka dari sini Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu hal. Yang pertama, perhatikan bapak-bapak yang katanya dekat dengan Tuhan. Visi dari Tuhan itu diterima oleh bapak-bapak. Dan lucunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar baca nih kisah tentang kelahiran Yesus,
kisah tentang sejarah Yesus hadir dan lain sebagainya, tidak sepatah kata pun keluar dari Yusuf. Dia nggak, aduh gimana ya, aduh gimana guys, gimana? Nggak, dia diam, dia cuma bicara dengan Tuhan. Lewat kehadiran malaikat Tuhan, memberikan dia topangan dan kekuatan. Beda dengan Maria. Maria sampai bikin syair lagu tentang ucapan syukurnya atas pemilihan Tuhan terhadap dirinya menjadi pembawa kelahiran Mesias ke muka bumi ini. Bahkan ketika dia pergi ke saudaranya Elizabeth, mamanya Yohanes Pembaptis, dia bilang, oh luar biasa. Dia cerita ke saudara kami. Betul. Jadi itu memang sifat. Kalau bapak-bapak banyak diam, banyak merenung. Kalau ibu-ibu banyak bicara. Betul kan ya Anda? Betul. Curhat semua ya, ibu-ibu pokoknya semua disampaikan. Kalau bapak-bapak itu lebih banyak mikir. Sama kayak suami saya sudah tahu. Kalau dia sudah banyak bengongnya, sudah banyak, berarti di tabungan menipis. Dia mikir kan, mesti bayar ini, bayar itu. Dia tidak pernah cerita, aku harus bayar ini, aku harus bayar itu. Dia sudah menjadi gayanya. Kami 30 tahun ini menikah, saya sudah hafal betul dengan gaya. Jadi kalau dia sudah banyak bengong, kalau saya ajak bicara dia, apa mas? Gitu ya. Saya akan bujuk-bujuk dia, saya bikinkan makanan yang enak, saya pijit-pijit badannya, dan saya bilang, Dad, percaya berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Jadi itu salah satu metode yang saya lakukan untuk supaya dia tetap semangat. Nah, visi itu diterima oleh suami, oleh bapak-bapak, ya, oleh kaum pria. Sedikit bicara Yusuf, tapi bertindak tepat sesuai dengan perintah firman. Daripada banyak bicara tapi nggak pernah melakukan firman, repot. Ya. Bapak Ibu Saudara, waktu dia berpikir untuk, kayaknya ini pertunangan harus dibatalkan, ya, egonya dia muncul, pertunangan harus dibatalkan, saya tidak mau mengambil resiko, karena ini nanti akan mendapatkan sesuatu yang sangat membahayakan keselamatan baik Maria maupun dirinya maupun keluarga Maria, akan jadi omongan, gunjingan orang dan lain sebagainya. Semua yang dia pikirkan itu, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana caranya supaya nama calon istrinya ini tidak tercemar. Niatnya baik ya? Niat baik, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian di dalam sebuah keadaan kegalauan yang sangat luar biasa, malaikat Tuhan datang sama Yusuf. Ketika ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya baik, tapi belum tentu itu yang menjadi kehendak Tuhan. Maka itu kenapa kita bapak-bapak, suami-suami, kepala rumah tangga, atau yang calon bapak-bapak nanti ya, itu perlu banget peka terhadap suara Tuhan. Lalu kemudian dia katakan, ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf gak bilang gini, masa? Dia gak meragukan sedikit pun. Perkataan dari sorga, the messenger of God, yang diutus oleh sorga untuk menyampaikan bahwa kamu jangan batalin. Walaupun mungkin buat Yusuf akan mikir, waduh, kedepannya gimana? Pasti, saya yakin Yusuf pasti galau dia. Waduh, ini gimana caranya? Ini bagaimana menghadapinya? Bagaimana menyampaikannya kepada keluarga? Bagaimana reaksinya? Bagaimana masyarakat luas memandang ini? Ada banyak konflik batin yang dirasakan oleh Yusuf, tapi kita belajar dari catatan Alkitab ini. Dia tidak ragu sedikit pun atas perintah Tuhan.
Ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara, satu lagi catatan Alkitab yang membawa kita kepada sebuah keyakinan bahwa memang Yesus ini, nama itu bukan pemberian dari mama bapaknya. Kayak saya kan, anak saya kasih nama Keisha Viola Nabasa, anak Batak Sangir, Lamtiur bercahaya. Lalu anak saya yang nomor 2 Laviko, Yola dan Victor Company, Hagasa, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Itu pemberian saya sama bapaknya. Tapi Yesus itu langsung dari sorga. Amin. Sorga yang langsung kasih tahu, kasih nama dia Yesus. Jadi bukan hasil rembuk-rembukan ketika hamil 9 bulan, kasih nama apa, Beb? Enggak. Itu dari sorga, ya. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, jenis kelaminnya jelas, ya. Lalu kemudian, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa. Wah, ini ketika disampaikan kepada Yusuf, dia bilang berarti yang ada di dalam rahim calon istri saya ini bukan kaleng-kaleng, bukan cuman sekedar anak bayi. Ini sesuatu yang harus aku protek sedemikian rupa. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, Yusuf lebih memilih taat daripada sekedar berupaya menghindari konflik. Kadang memang di dalam ketaatan kita harus bersiap menghadapi konflik. Tetapi selagi kita tetap dalam kebenarannya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan beri kemenangan. Amin. Ya? Saya suka bilang sama suami saya, dan nggak apa-apa. Kadang-kadang memang kalau kebenaran itu disampaikan, kebenaran itu dihidupi, banyak yang nggak suka. Banyak yang akan berkomentar, so alim lu, so ini lu, so rohani lu, so kudus lu. Nggak apa-apa, kita nggak perlu dengar itu. Yang kita tahu, kita belajar taat kepada kebenaran. Karena Tuhan yang akan memunculkan kemenangan itu. Ya, lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang kita belajar, Allah meneguhkan dan menguatkan supaya kehendaknya tergenapi. Jadi ketika kita ada di dalam kegalauan, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memilih, enggak deh, jangan deh. Tapi Tuhan akan membuat hati kita tabola balik, ya, seperti kayak lagu. Hati itu dibulak-balik sama Tuhan sampai tergenapi apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Walaupun kadang-kadang jalannya nggak mudah, jalannya itu terlalu terjal, terlalu tinggi untuk didaki, terlalu curam untuk kita. Wah, ini kalau jatuh bahaya. Tapi sepanjang kehendak Tuhan harus tergenapi dalam hidup saudara dan saya, Dia akan menyertai. Amin. Amin. Perhatikan bagaimana sorga memilih Yusuf dan Maria dalam keadaan yang sebenarnya harusnya tidak mungkin. Tapi supaya kegenapan kehendaknya tercapai, Dia loh yang membuat semua damai. Sorga membuat segala sesuatunya. Allah itu sendiri membuat segala sesuatunya itu ya jadi oke. Yesus tetap lahir, Yesus hidup selama 33 tahun. Yesus berkarya sampai kepada penebusan di kayu salib. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau kita lagi galau, jangan cari pelarian di luar Kristus. Kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, bahaya nasihatnya. Waktu suami bilang, aduh kita pemain tua, saya punya istri ini cerewetnya minta ampun, bikin telinga sakit, bla bla bla. Terus nanti temannya bilang gini, kau nikahi dia yang sebenarnya tidak layak mendapatkanmu. Oh iya ya, sebenarnya dia yang gak layak dapat aku. Aku sebenarnya ini keren, kenapa
kenapa jadi sama dia ya? Mulai bisik-bisik dari orang-orang yang kemudian membuat kita jadi tambah galau, bukan menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Lalu kemudian bapak-bapak memutuskan bahu geljo. Apa? Hubungan gelap. Ya, Bapak Ibu, PGI mengeluarkan tema ini, Allah hadir memulihkan keluarga. Itu karena memang benar-benar saat ini keluarga-keluarga Kristen sedang dalam krisis hidup dalam kebenaran. Aduh, itu kalau lihat-lihat di media sosial ya, labrak-labrak pelakor lah, apalah, ngeri-ngeri. Terus pelakor zaman sekarang menyala pelakor. Ini lebih galak loh, lebih galak pelakornya. Kalau kita lihat-lihat di media sosial, saya suka nonton ya, kadang-kadang lewat begitu FYP. Ya Tuhan, malah nantangin istrinya, istri sah. Dan PGI prihatin terhadap situasi ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ya itu tadi, banyak hal yang membuat kemudian keluarga kita bisa mengalami banyak ancaman. Dan hari ini lewat pemberitaan firman mau diteguhkan kepada bapak-bapak, suami-suami, bahwa engkau ini bukan tanpa ketetapan Tuhan, engkau menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam, menjadi contoh dan teladan dalam keluarga. Jangan cari pelarian di luar Kristus. Lalu kemudian banyak teman yang hadir waktu kita senang, tapi waktu kita susah mereka hilang semua entah kemana. Hanya Tuhan Yesus yang setia. Amin. Ya walaupun memang kadang-kadang orang suka berpikiran praktis, bicara sama orang yang bisa nyaut, kayaknya lebih nyambung daripada cuma bicara, tapi Tuhan gak pernah kasih jawaban. Padahal Tuhan selalu menjawab dengan banyak cara, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Lalu kemudian dalam taati perintah Allah, bahkan yang sangat mustahil bagi kita sekalipun, kita tuh ditopang dan ditolong, dimampukan oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menggenapi ketetapannya dalam hidup. Saya mau tanya, sudah berapa kali kita Natal dalam hidup ini? Ya, dari kecil, dari mulai 1 tahun Desember, ya sekolah minggu. Kalau Natal zaman dulu tuh seru-seru, ya Natal zaman dulu tuh seru, ada drama-drama. Aduh, saya ingat kalau di gereja kami dulu GPIB Bukit Saitun Makassar, saya 1 minggu sudah nginep-nginep di gereja untuk dekor-dekor apa segala macam, senang. Ya, mami papi udah latihan kor setiap malam. Nanti ibadah nyanyi kor, dari persembahan pujian, dari paduan suara ini, paduan suara, seru Bapak Ibu Saudara. Tapi sungguhkah makna Natal itu memang benar-benar melekat di dalam kehidupan kita, atau cuma selebrasinya saja, cuma euforia Natalnya saja, tapi dari tahun ke tahun Bapak Ibu Saudara tidak ada yang berubah dalam hidup ini? Tetap jadi orang jahat, tetap jadi orang julid, tetap jadi orang kurang ajar, tetap jadi orang yang tidak ada perubahan walaupun umur terus tambah. Di dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, saya cepat saja, Yusuf itu tidak komplain terhadap apa yang dia harus terima, bahwa dia akan menikahi seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan dia tapi hamil. Dan firman berkata bahwa Yusuf ini orang yang tulus hati. Dapat terlihat daripada keputusan-keputusannya, bahwa dia orang yang tulus, dia nggak mau mencemarkan nama calon istrinya. Dia mau jaga semuanya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bilang, no, harus kamu dua bersama-sama demi anak ini, demi supaya juru selamat lahir, demi supaya yang akan menyelamatkan saudara dan saya ini lahir ke muka bumi. Jadi kalau saya dalam momen
memperingati Natal ini, Bapak Ibu Saudara, saya banyak merenungkan, luar biasa. Untuk menghadirkan Yesus, ini keluarga hampir hancur. Keluarga Yusuf dan Maria ini hampir mengalami goncangan hebat, hampir mengalami keterpisahan, hampir mengalami pembatalan pernikahan, yang pasti dampaknya mengecewakan hati semua pihak. Tapi lihat, kehadirannya justru memulihkan hubungan Maria dengan Yusuf, Yusuf dengan calon mertuanya, Maria dengan calon mertuanya, Yusuf dengan semua keluarga besar dipulihkan Tuhan. Berarti kehadiran Yesus, serumit apapun keadaan rumah tanggamu, Dia sanggup pulihkan. Amin. Berikan kemuliaan buat Dia. Ya, serumit apapun. Karena yang penting buat surga adalah semua yang menjadi kehendaknya tergenapi. Yang ketiga, kita belajar Allah memampukan keluarga terluput dari kehancuran. Amin. Jadi keluarga yang sudah hampir diambang kehancuran ini, Bapak Ibu Saudara, karena Yusuf harus meninggalkan Maria, dia harus membatalkan semua rencana-rencana indah mereka, bayangan-bayangan mereka tentang masa depan hidup bersama sebagai suami istri. Ini akan hancur. Tapi Tuhan bilang enggak. Cuma memang tidak seperti apa yang kalian rencanakan. Kalian harus menjalaninya sesuai dengan apa yang sorga kehendaki. Amin. Berarti kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini harusnya apa kata Tuhan, bukan apa kata aku. Ya. Keluarga-keluarga yang taat kepada firman selalu punya ketahanan dalam menghadapi badai. Ya, tahan Bapak Ibu Saudara, kuat. Keluarga-keluarga yang punya Tuhan Yesus dalam hidup itu harusnya tahan badai, tahan gempur, tahan banting. Itu salah satu ciri keluarga-keluarga yang memiliki Kristus. Amin. Dalam hidup. Gak mudah hancur, gak mudah retak, gak mudah mengalami keterpurukan yang sampai oke lah, sudahlah, kita vaya con Dios jo. Ya, putus asa lalu kemudian sudah. Tapi terus mau berjuang, kenapa? Karena selalu ingatkan kepada pasanganmu, ingatkan kepada setiap member family, siapa anak, orang tua, ya siapapun yang bersama-sama dengan kita, ingatkan bahwa guys, kita ini hidup harus menggenapi kehendak Tuhan. Amin. Walaupun ego kita harus, walaupun kadang-kadang rasanya, saya ingat tadi Oma bilang, ya karena saya bilang, Oma ini Natal pertama nggak ada opa ya, itulah katanya. Biar suami kita bagaimana tetap sayang. Karena ada masanya kita tidak bisa bersama-sama. Nanti di sorga nanti baru sama-sama. Kita belajar sedikit. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia menikah dulu. Baru kemudian Firman bilang dia tidak bersetubuh dengan istrinya sampai bayi Yesus itu lahir. Karena tidak boleh ada apapun yang namanya harus steril. Baru kemudian ketika Yesus lahir, Yusuf dan Maria hidup selayaknya sebagai suami istri. Mereka berhubungan sebagai suami istri dan hadirlah adik-adik Yesus di dalam catatan Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu ini ya, visi itu datang dari Tuhan. Waktu dia galau, aduh, gue mau ninggalin gak nih si Maria? Malaikat Tuhan bilang, jangan tinggalkan, bawa dia, nikahi dia, karena dia akan melahirkan anak dari Roh Kudus, bla bla bla. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus lahir, mimpi lagi itu si bapaknya Yesus, Yusuf, bawa dia pergi ke Mesir.
karena akan terjadi pembunuhan, pembantaian anak-anak bayi usia 2 tahun ke bawah, laki-laki. Ya, perhatikan ya, visi itu datang dari Tuhan. Dan Yusuf menangkap semua pesan dari sorga itu sebagai sebuah kebenaran. Lalu dia boyong istri sama bayinya ini. Yesus masih bayi, dia berangkat ke Mesir, Bapak Ibu Saudara, dan mereka tinggal di Mesir. Sampai kemudian Raja Mesir yang jahat itu mati, Herodes. Lalu malaikat Tuhan datang lagi sampaikan kepada Yusuf, sudah, pulanglah. Karena pemimpin yang jahat itu sudah mati, kamu kembalilah. Tapi kemudian kita belajar dari firman bahwa Yusuf tidak membawa istri dan anaknya ke Bethlehem, tapi Yusuf membawa Maria istrinya dan Yesus ke Nazaret dan tinggal di situ. Makanya dikatakan Yesus orang Nazaret. Visi semua datang kepada Bapak. Jadi belajar peka dengan ketetapan Tuhan. Ya, taat, dia bawa anaknya, dia pokoknya apa yang disampaikan dari malaikat dia kerjakan dengan taat dan setia. Sampai kemudian akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita belajar ya bahwa Yesus itu bertumbuh menjadi anak yang sehat. Dia belajar tentang kayu karena bapaknya tukang kayu. Dia belajar bikin meja, dia belajar bikin kursi. Layaknya anak laki-laki dengan bapak, punya relasi yang sangat luar biasa. Sampai kemudian Yesus memutuskan di umur 30 tahun dia akan hidup, mempersiapkan kematiannya di atas kayu salib. 3 tahun dia melayani Bapak Ibu Saudara dari Kapernaum. Dia melayani ke sana kemari untuk supaya orang bertobat dan menerima Injil kebenaran yang disampaikan oleh para murid-muridnya. Kalau bapaknya tidak mengambil keputusan yang tepat pada saat itu, ya, apakah kemudian keadaan bisa berubah? Yesus tetap lahir gak? Harusnya tetap. Karena itu jadi ketetapan dari sorga. Terakhir Bapak Ibu Saudara, kehancuran bukan kehendak Allah, tapi itu adalah ego masing-masing kita. Jadi suami, istri, anak-anak yang bikin hancur keluarga itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak masing-masing. Yusuf memilih taat daripada hubungan dengan Maria dan keluarganya masing-masing hancur. Dia pilih taat. Karena dia tahu di dalam ketaatannya Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah. Amin. Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah dalam rumah tangga, KDRT, selingkuh, kepahitan, apalagi yang bisa kita sebutkan sebagai masalah dalam hidup, itu buat saya seperti Herodes yang berusaha mematikan dan menghancurkan keluarga. Maka dari itu, mari lewat momen Natal ini saya mau ingatkan kepada kita masing-masing. Yang pertama, fungsi Bapa. Yusuf dipakai Allah untuk menjaga keselamatan anaknya Yesus. Dia bertaruh segala sesuatu untuk keluarganya. Ayo bapak-bapak jangan menyerah. Coba bilang sama bapak-bapak, sesama bapak-bapak bilang jangan menyerah bro. Jangan menyerah. Tuhan pilih kamu, Tuhan tetapkan engkau untuk menjaga marwah sorga. Yusuf dipakai Allah untuk menjaga keselamatan Yesus. Suami juga harus bisa meluruskan pandangan istri sesuai dengan kebenaran firman. Jangan juga karena terlalu bucin, ya, istrinya salah tidak bisa diluruskan, ditegur. Saya Bapak Ibu Saudara di gereja memang gembala, tapi di rumah saya istri. Ya, kadang-kadang saya suka tanya, Dad, menurutmu kira-kira bagaimana? Pandangan aku sih gini, Ma, begini. Jadi saya tetap butuh nasihat.
Sudahlah dia umurnya 21 tahun lebih tua di atas saya. Ya kan, pengalaman hidupnya masih jauh lebih banyak. Saya banyak belajar, banyak bertanya. Walaupun dalam fungsi organisasi, posisi saya lebih tinggi dari dia. Tapi saya tahu menempatkan diri bahwa dia dipakai Tuhan untuk jadi penuntun bagi istri dan anak-anaknya. Amin. Walaupun ada yang suka bilang, udah gantian aja yang jadi gembala bapaknya. Dia suka bilang, mohon maaf, ilmu saya belum sampai di situ. Saya jadi evangelis aja sudah cukup lewat puji-pujian dan penyembahan. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, fungsi ayah adalah sikap suami atau ayah ya itu harus pantas ditiru, diteladani, didengar dan dipercaya. Kalau nggak bisa dilihat ada sesuatu yang bisa diteladani, wah engkau gagal jadi bapak. Anak-anak harus belajar melihat sesuatu dari bapaknya. Contoh dan teladan, betul. Saya punya anak laki-laki namanya Laviko Hagasa Moradongan Huta Barat. Usianya tahun depan dalam perkenanan Tuhan bulan Juli dia berusia 28 tahun. Nah saya yang nomor 2. Anak ini gap usia dengan bapaknya jauh. Kan saya aja sama bapaknya 21 tahun. Gimana lagi anak saya sama bapaknya? Jauh sekali. Jadi bapaknya lahir zaman kolonial. Semua serba hak. Suami saya ini didiagnosa OCD. Lahir anaknya laki-laki namanya Laviko, itu penuh dengan tekanan. Taruh barang salah, Laviko beresin. Karena bapaknya itu dulu juga ajarin suami saya kalau lipat koran itu harus sama ini, lipatan koran. Jadi dia tahu kalau ada yang baca koran selain dia. Saking begitunya, jadi nurun ke bapaknya. Wah, anak saya tersiksa. Sampai satu kali Bapak Ibu Saudara, kami sekeluarga pelayanan ke Malaysia. Saya bawa anak-anak saya ke Malaysia. Kami ada pelayanan keliling di beberapa gereja-gereja yang ada di Malaysia. Tiba-tiba saya kayaknya salah makan. Saya nggak cocok dengan makanan kayak kari-kari begitu ya. Usus saya nggak kuat, saya diare. Nah, anak saya yang cowok tidur sama pemain keyboard kami, almarhum William Naibaho. Dia tidur di rumah sebelah, cuman beda batasan pagar tapi tinggi. Kami di sebelah sini, saya dengan suami, dengan anak saya yang perempuan sama adik saya yang nomor 2. Jadi dia tinggal di sebelah, saya di sebelah sini. Karena saya diare, Bapak Ibu Saudara, jadi saya baru tahu bahwa di Malaysia itu nggak ada apotik kayak kita. Itu harus ke hospital, ya kan? Nah kita kan pendatang, kagak ngerti nih segala sesuatu di Malaysia. Jadi saya diare hebat, Bapak Ibu Saudara. Sapu itu ngucur, sampai saya udah lemas. Suami panik. Dia nomor telepon ke anak saya. Nah yang masuk tuh nomor internasional. Dia takut, ini siapa yang telepon kok nomor internasional gitu ya. Gak diangkat-angkat. Wah, ngamuk suami saya. Dia keluar, Bapak Ibu Saudara, ya kan saya mengerti karena dia panik juga lihat saya. Dia keluar, dia berteriak dari pagar, Laviko Hagasa, begitu kan? Kami kalau udah agak marah sama anak, nama lengkap, ya Laviko Hagasa Moradongan. Wah, anak saya kaget dengar suara bapaknya. Dia lari buru-buru. Kenapa kamu gak angkat telepon? Hah? Panjang lebar. Manimu itu sakit, kita harus gimana? Wah, dia takut karena udah keburu dimarahin. Dia juga jadi, terus gimana? Kita nggak ngerti, kata dia. Bayangin anak saya waktu itu masih kelas 5 SD. Sudah disuruh mikir gimana bawa mamanya ke rumah sakit. Jadi dia pun panik, Bapak Ibu Saudara. Dia pun, gimana deh, aku juga nggak ngerti. Kita mau hubungin apa? 911, kata dia gitu. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ini malam itu karena agak ramai, yang punya penginapan bangun. Kenapa Pak? Orang Indonesia. Kenapa Pak? Ini istri saya diare begini. Oke, kita bawa aja ke hospital Pak. Di Malaysia nggak ada apotik kayak di Indonesia. Bisa beli obat
di mana-mana gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke hospital, terus sampai di rumah sakit di IGD, dokternya bilang, what happened? Terus saya bilang, mencret, icrit. Bahasa Malaysia rupanya kalau mencret, icrit. Kau bilang gitu. Sudah, akhirnya saya dilayani dengan baik, bla bla bla. Puji Tuhan, dikasih minum obat, disuntik, dikasih cairan, kami pulang kembali ke penginapan. Tapi suasananya sudah sangat mencekam antara anak sama bapak. Ya, besoknya Bapak Ibu Saudara kami akan kembali ke Indonesia, lagi packing. Tiba-tiba anak saya yang cowok ini bilang begini, Mami minta maaf, aku mau nanya, aku ini anak kandung Mami sama Dedi bukan? Ini anak cowok saya cerita nih, saya anak kandung Mami sama Dedi bukan? Kok nanya begitu kau nak? Sambil saya packing, sambil masih terus bolak-balik walaupun udah nggak intens. Kenapa? Kayaknya aku merasa Dedi ini melihat aku kayak musuh. Umur 5 tahun anak saya waktu itu. Terus kamu enak Ci, dia manggil kakaknya Cici ya, karena saya memang ada turunan Chinese. Dia bilang, kamu enak Ci, jadi anak cewek, apa-apa sama Dedi sih, ini cayang. Sementara aku, kamu ini lagi kok gitu kan. Wah, dia ngoceh. Saya dengerin dia ngomong, sampai kemudian gitu dia udah puas, dia bicara sambil nangis. Saya pegang tangannya, saya bilang, Viko, dengar baik. Purpose-nya Dedi terhadap kamu sebagai anak laki-laki beda dengan Cici ini. Jadi kamu harus bisa memahami. Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti caranya Dedi. Kenapa aku harus dimarahin? Kenapa? Aku nggak tahu apa-apa, kata Dedi. Singkat cerita, karena kami harus ke bandara, saya tenangkan dia ngamuk sama kakaknya, dia bilang, kamu enak jadi anak perempuan, disayang Dedi, bla 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 bla. Terus kakaknya bilang, kau kira enak jadi anak cewek? Tuh kakaknya, pokoknya jadi berantem. Terus saya pisahkan, oke sudah, kita persiapan ke airport, nanti kita bahas dari Jakarta. Sampai di Jakarta, Bapak Ibu saya harus ke rumah sakit lagi karena belum beres diarenya. Jadi dibawa ke rumah sakit, disuntik, dikasih obat lagi dan selesai. Pulang di situ Bapak Ibu Saudara, saya bicara sama suami. Besok kamu harus bawa Laviko. Berdua kalian jalan kemana kek, dan bicara dari hati ke hati. Please, saya bilang. Kamu mau lihat anak ini bertumbuh dengan baik, kamu harus ajarin dia jadi laki-laki dengan gentle, dengan lebih penuh perhatian, bukan sekedar marah, bukan cuma sekedar disiplin, tapi relasi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia besoknya dia bilang, iya ya Ma, ya pergilah mereka, saya nggak tahu kemana berdua itu. Sejak saat itu, setiap bapaknya manggung, kok kamu mau nemenin Dedi nggak? Dedi manggung loh sama Judika, sama Dewa, sama ini, sama itu. Mau ikut nggak? Ayo Dad, kamu pegangin jas Dedi ya. Iya. Sampai dia kemudian SMP, SMA. Dan ketika dia kuliah, satu hari, ini menutup kesaksian, satu hari kami terkejut. Ketika kami mesbah keluarga, kami naikkan pujian, dia nyanyi sambil isak-isak sampai begitu Bapak Ibu, anak laki-laki. Saya bilang Tuhan jamah. Sampai kemudian begitu selesai pujian penyembahan, sebelum masuk firman, anak saya bilang, saya boleh bersaksi nggak? Terus saya bilang, oh ya silakan Bang Viko, silakan bersaksi nak. Terus dia bilang, saya nggak mau panjang-panjang, saya cuma mau bilang thank you Dad. Thank you karena Daddy begitu keras membentuk saya. Dan saya baru ngerasain ketika sekarang saya kuliah, ngekos. Saya tahu artinya apa yang Daddy sampaikan. Jadi itulah yang memotivasi saya Bapak Ibu Saudara untuk mengambil S2 saya, jurusan counseling. Karena saya tahu banyak sekali anak-anak seperti anak saya Laviko, karena dia ada ADHD ya, nggak bisa fokus. Lalu anak saya yang nomor 2 bipolar tipe B. Lengkap sudah. Dan saya harus mendampingi anak-anak ini bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Amin. Jadi saya pernah bilang sama anak saya, Laviko, kalaupun bapakmu gagal jadi bapak di muka bumi ini, kamu tahu
Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal Amin. membuat jalanmu lebih hebat. Amin. Tapi kamu harus belajar bahwa perlakuan Dedi terhadap kamu anak laki-laki dengan terhadap anak perempuannya itu beda. Karena purpose-nya itu beda. Iya. Kamu sedang dipersiapkan Bapak jadi laki-laki yang punya karakter Iya. dan punya ketaatan. Belajar taat kepada Tuhan itu terlihat dengan ketaatanmu kepada perintah orang tua. Ya tapi kan gak gitu caranya. Oke, bapakmu juga lagi belajar jadi bapak. Ya, jadi ingat ya, keluarga ini ada Herodes yang berusaha membuat keluarga kita hancur. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, oh ya, fungsi ibu dulu, terakhir, menjadi pendoa syafaat bagi keluarga, menjadi tiang penopang bangunan keluarga. Amin. Jadi ibu-ibu harus lebih kuat. Amin. Ya. Dalam filosofi orang Indonesia Timur, mama itu diibaratkan seperti sombar atau tempat teduh. Saya sudah kehilangan mama, odoh. Jadi kalau udah mau Natal begini, baru Pai Tua menyanyi Mama, saya suka cubit ya. Stop. Itu lagu itu lagu dia dulu. Biar nanti YouTube-nya aja yang nyanyi, kamu jangan. Karena setiap dengar dia nyanyi lagu Mama itu, saya ingat bagaimana perjuangan kami 3 tahun ngurusin Mama. Yang cuma di tempat tidur saja, pakai sonde, pakai selang di sana sini. Kami 2 bolak-balik, angkat sana, angkat sini, ganti pampers. Suami saya mengerjakan itu. Ya, jadi fungsi ibu itu jadi sombar, jadi tempat teduh. Jadi mama-mama itu jangan kayak api ya, tuang ampung membakar ke sana, membakar kemari. Harus jadi sombar, tempat teduh, tempat di mana suami dan anak-anak merasakan keteduhan Kristus. Amin. Ya. Lalu Tuhan jadikan kita juga sebagai penolong. Jadi jangan protes. Mama-mama jangan suka protes kalau kita diminta untuk jadi kuat. Karena Amsal bilang begini, Amsal 24 ayat 10 bilang begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi kalau lagi susah, jadi lagi keadaan sulit, lagi pope, lagi tidak ada duit, lagi apapun, tetap harus jadi kekuatan buat keluarga. Amin. Ya, harus jadi kekuatan. Terakhir, menghormati keberadaan suami sebagai pemimpin yang ditetapkan oleh Allah. Saya bilang tadi, di organisasi betul saya pemimpin suami, tapi dalam rumah dia tetap jadi pemimpin saya. Amin. Waktu saya jadi gembala awal-awal, Bapak Ibu Saudara, dia kagok. Dia gini, gimana ya Ma, kamu itu suamiku loh. Dia, tapi aku kan namanya orang tuh kalau sama pendeta gimana gitu ya. Ya enggak lah, kamu tetap suamiku. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Allah bekerja, terakhir kesimpulan, dalam keluarga yang sehat dan bertumbuh. Maka yakinkan Bapak Ibu Saudara bahwa keluarga kita ini sehat dan bertumbuh, ada buahnya. Kelihatan buahnya, dapat dinikmati buahnya. Anak-anak, saya mau kasih tahu buat anak-anak muda yang di sini, mungkin orang tuamu gagal jadi teladan dalam hidup, tapi Yesus nggak pernah gagal dalam hidup. Ya, saya contohnya, ya, punya papa, punya mama, ada banyak mama, ada banyak mama, ada banyak bapak, banyak saudara-saudara. Ya, mama kawin sama ini, bapak kawin sama ono. Wah, pokoknya zaman dulu kan. Saya punya cici 2 di atas saya dengan ibu yang 2 berbeda. Dulu kan begitu. Iya, dulu kan suka-suka hati. Gitu. Jadi ribet kalau ditanya Yola orang apa, bingung saya menjelaskannya. Oma saya Chinese, Margatan. Opa saya Arab, Gorontalo. Mama saya orang Sangir asli pulau. Dari oma aja ada minahasanya, Suot. Bingung saya mau jelasin. Tapi tidak berarti saya gagal jadi ibu, saya gagal jadi istri. Karena itu pilihan. Saya bilang oke, mama saya mungkin pernah jatuh dalam ketidakbenaran, ya, dia memiliki keputusan-keputusan hidup yang menyimpang daripada firman, tapi saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan suka bilang ya anak-anak muda, ya gue begini karena orang tua gue. Enggak,
Kalian punya kesempatan untuk hidup lebih baik dalam kebenaran. Amin. Anak-anak muda jangan suka pakai alasan, mama gue nggak ngajarin, bapak gue nggak ngajarin. Belajar dari firman. Sudah banyak YouTube khotbah-khotbah. Ici tuh saya pernah datang ke Ici, bapak. Ya, saya suka dengan khotbah Ibu Heni. Luar biasa. Banyak khotbah-khotbah yang mendorong anak-anak muda untuk hidup lebih benar. Jadi pastikan Bapak Ibu tutup tahun ini kita sudah selesai dengan semua masalah-masalah yang sudah lewat. Ya, jangan lagi pandang ke belakang. Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang luar biasa di tahun yang baru. Mari persiapkan kehidupan kita menyambut kelahiran Yesus tanggal 25 yang kita yakini. Ya, bahwa sebenarnya dia hadir setiap waktu. Dia lahir selalu dalam hidup kita. Tapi mengikuti kalender Gregorian, kita belajar juga untuk tetap ikut bersama-sama memeriahkan setiap tanggal 25 Desember kita yakini sebagai hari kelahiran Yesus. Bukan sekedar happy birthday Yesus, tapi apa yang sudah engkau bawa, kado hidupmu buat Tuhan. Biar ini memotivasi kita. Mari jaga rumah tangga kita, jaga keluarga kita. Anak-anak muda, jaga hubunganmu dengan orang tua. Anak-anak, orang-orang dewasa yang belum menikah, belajarlah bahwa Tuhan juga punya persiapan-persiapan hebat dalam hidupmu. Tidak harus dalam rumah tangga, dalam kesendirianmu, dalam kelajanganmu, dalam statusmu yang belum menikah pun tetap kegenapan Tuhan akan tergenapi dalam hidup. Amin. Maka mari beri dirimu, beri hidupmu, mempersiapkan segala sesuatunya supaya ketetapan Tuhan tergenapi dalam kehidupan. Haleluya, mari kita bersyukur atas firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa malam hari ini di dalam persekutuan doa kasih Immanuel kami boleh bersama-sama menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Ini kami Tuhan. Kami mau bawa keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mungkin saat ini kami sudah sendirian. Kami tidak punya pasangan hidup lagi. Yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan adalah keturunan-keturunan kami yang Tuhan sudah percayakan hadir dalam keluarga kami Tuhan. Mungkin kami banyak kegagalan sebagai orang tua. Banyak perkara-perkara yang kami lakukan yang mendukakan dan mengecewakan hati Tuhan. Bahkan jadi batu sandungan bagi anak-anak kami Tuhan. Untuk itu kami mau bawa hidup kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Kami mau supaya apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan tergenapi dalam hidup. Kami mau punya hati yang baru, hati Kristus, hati yang penuh kasih. Kami mau punya pikiran Kristus, pikiran yang kudus, pikiran yang selalu tertuju kepadamu Tuhan, mengarah kepadamu. Saat ini kami mau sefrekuensi dengan Tuhan. Kami mau satukan frekuensi kami dengan sorga, supaya kami selalu bisa menangkap setiap berita-berita kebenaran yang berasal daripada sorga dan menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami bawa keluarga-keluarga kami ini Tuhan. Mungkin banyak anak-anak yang kecewa dengan orang tua. Banyak anak-anak yang patah hati dengan orang tua. Maka biar hati anak-anak kami ini Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Mereka boleh melihat bahwa orang tua mereka pun juga dulu punya struggle yang sama. Di dalam segala keterbatasan, sebab tidak ada sekolah bagi orang tua. Tidak ada sekolah menjadi ayah, tidak ada sekolah menjadi ibu. Berjalan sebagaimana mestinya. Ada pengorbanan juga yang dilakukan oleh orang tua kami. Maka dari itu Bapak, dalam kesempatan ini Tuhan mendorong saya supaya setiap anak-anak yang ada di ruangan ini yang bisa menangkap firman, berdoalah masing-masing, mendoakan orang tua,
supaya mereka yang belum bertobat boleh bertobat dan hidup dalam kebenaran. Bagianmu bukanlah menghakimi dan membenci orang tua, tapi mendoakan mereka dengan penuh kasih. Buat setiap orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini mungkin sedang ada dalam struggle rumah tangga. Mungkin orang tidak tahu, orang gak lihat, orang cuma lihat kita baik-baik saja di luar. Melayani juga tetap, jalan sama-sama, makan bersama, posting di sosial media. Orang tidak pernah tahu sesungguhnya di dalam rumah tanggamu sudah sangat kering. Maka mari minta kepada Tuhan aliran air yang berasal daripada surga, yang bisa membuat keluargamu kembali menerima air surgawi, mengalami lagi yang namanya kedamaian, kesejukan, pemulihan yang berasal daripada Allah. Suami dan istri terbangun kembali kasih mereka yang berasal daripada Tuhan. Suami dan istri saling menerima, saling melengkapi, saling menopang, saling menasehati, supaya sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman. Suami, jadilah leader bagi keluargamu, sebab engkau imam. Engkau tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Engkau imam, engkau yang memimpin, engkau yang membawa istri dan anak-anakmu menjauhi persoalan, menjauhi masalah. Engkau yang memimpin mereka untuk senantiasa hidup dalam ketetapan Tuhan. Mungkin saat ini Herodes lagi kejar keluargamu, maka engkau bertanggung jawab untuk melindungi keluargamu. Bapak-bapak, mari miliki semangat sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai contoh, sebagai teladan, supaya anak-anakmu boleh melihat ada karakter Kristus dalam diri ayah mereka. Belum terlambat, belum terlambat. Ambil kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, dan rasakan, nikmati bagaimana buah daripada ketaatan akan firman itu boleh menjadi buah yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Istri-istri, mari belajar. Engkau harus kuat, sebab firman berkata, kalau engkau bersungut-sungut ketika dalam kesulitan, kecil kekuatanmu. Ketika engkau mengeluh dalam masalah, kecil kekuatanmu. Mari jadi orang-orang yang menginspirasi, membawa banyak orang-orang, baik suami maupun istri, menjalani kehidupan mereka dengan semangat, karena ada kita yang menjadi contoh dan teladan. Tuhan pilih saudara dan saya bukan karena gak ada kerjaan. Tuhan pilih saudara dan saya supaya dilihat, disaksikan, diteladani, diikuti cara hidup kita sebagai orang benar. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Kami belajar dari seorang Yusuf. Kami mungkin tidak tahu ke depan seperti apa perjalanan hidup keluarga kami Tuhan. Kami nggak tahu bagaimana perjalanan yang akan kami jalani di tahun-tahun berikutnya. Tapi satu hal yang kami belajar, kalau kami mau taat kepada setiap perkataan firman Tuhan, Tuhan akan membawa kami kepada keberkatan demi keberkatan. Berkat-berkat jasmani, terlebih-lebih berkat-berkat rohani. Berkati umat-Mu yang hadir hari ini, yang boleh mendengar firman ini Tuhan. Apapun yang boleh Tuhan sampaikan kepada mereka lewat kebenaran firman ini, biar mereka bersyukur atas setiap berkat Tuhan ini dan menghidupi dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadilah keluarga-keluarga yang mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Dan keluarlah, berikanlah semua orang yang dekat dengan saudara juga boleh mengalami pemulihan yang berasal daripada Allah lewat pengalaman-pengalaman dan kesaksian-kesaksian hidupmu. Hamba sudah selesai menata layankan firman. Di dalam segala keterbatasan hamba-Mu Tuhan, aku percaya Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatu
dan menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan berita firman ini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Juga terima kasih untuk Pendeta Yolanda atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita diberkati, boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat